Peringatan, cerita ini mengandung unsur kekerasan dan konflik psikologis yang tidak layak untuk ditiru. Disarankan untuk pendengar dewasa. Saat suasana kelas mulai mereda, Garam berdiri dengan tatapan dingin. Ia berkata pelan, hampir seperti gumaman, kalau dia sudah menendangku duluan, bukankah sekarang giliranku untuk mengajarnya? Eun-jin, yang masih belum menyadari bahaya yang mengintainya, menatap Garam dengan ekspresi bingung. Apa sih yang dikatakan orang bodoh ini? Katanya sambil tertawa kecil. Namun sebelum ketegangan sempat pecah, seorang guru masuk ke kelas. Dengan suara tegas, ia mengumumkan bahwa kelas 6 harus segera berganti pakaian olahraga dan menuju lapangan. Jadwal pelatihan buku Rumin telah berubah, dan mereka harus bergegas. Eun-jin menggerutu, aku benci pelajaran olahraga, dan rambut para guru itu, kenapa sih mereka susah banget ganti jadwal? Ia berjalan pergi, masih belum sadar bahwa ia sedang bermain-main di tepi jurang. Sebelumnya, Garam telah diperingatkan oleh Myung-jun. Kau hanya boleh meledak setelah 1 minggu bersabar, katanya. Kunci rencana ini adalah kau harus terlihat sebagai korban. Jangan hancurkan semuanya karena sifat impulsifmu. Myung-jun menatap Garam tajam. Kalau kau merusak ini, aku tak akan memaafkanmu. Ingat, kau bahkan tak bisa merasakan sakit, kan? Garam terdiam. Ia memang tak merasakan sakit fisik saat ditendang. Tapi frustrasi, amarah, itu membakar dalam dirinya seperti api yang tak bisa dipadamkan. Ia ingin menghancurkan wajah anak-anak sok berkuasa itu. Tapi ia menahan diri. Untuk sekarang. Sebelum pergi, Eun-jin melambaikan tangan. Sampai jumpa, Garam. Kita lanjut setelah istirahat nanti. Aku akan hibur kau sebaik mungkin. Ia tersenyum, tak tahu bahwa Garam bukanlah seseorang yang bisa dihibur dengan mudah. Karena kesabaran Garam, setipis tisu. Alih-alih menuju lapangan seperti yang diperintahkan, Eun-jin justru membawa seluruh kelas menyelinap ke sudut tersembunyi di belakang gedung. Di sana, ia menyalakan rokok dengan santai, seolah dunia ini miliknya. Jian, yang duduk bersila di lantai, dijadikan tempat duduk oleh Eun-jin, tanpa peringatan, tanpa belas kasihan. Lebih dari itu, Jian dijadikan asbak hidup. Abu rokok jatuh ke rambut dan bahunya, sementara Eun-jin tertawa pelan. Kau pasti sedih karena aku tak menendangmu lagi, katanya. Tawa kecil dari geng Eun-jin menyusul. Salah satu dari mereka berkata, Jian itu beruntung. Rokoknya masih utuh. Harusnya dia berterima kasih. Namun tawa itu segera terhenti. Suara langkah kaki mendekat, cepat dan berat. Mereka saling menatap, panik. Guru, bisik salah satu dari mereka. Eun-jin menggigit bibir. Sudah terlambat. Tapi yang muncul bukan guru. Seorang murid lain melangkah masuk, Hyun-jin. Ia menyipitkan mata, menatap mereka satu persatu. Kenapa kalian bikin takut aja? Kalau mau ke sini, bilang dulu. Hyun-jin menatap 2 murid lain yang datang bersamanya. Mereka dikenal sebagai ketua kelas. Sosok yang tak banyak bicara, tapi punya reputasi yang membuat semua orang menahan napas. Jadi kalian ke sini cuma buat kami? Tanya Hyun-jin, nada suaranya datar tapi tajam. Salah satu dari ketua kelas menjawab, kalian keterlaluan. Masih jam pelajaran, dan kalian malah begini. Jangan bikin keributan berlebihan, tambah yang satunya. Jian menatap mereka, harapan menyelinap di matanya. Apakah mereka datang untuk membantuku? Tapi Hyun-jin menoleh, menatap Jian. Kalian kesini cuma buat pamer kekuasaan, ya? Jian menunduk. Ia tak ingin ketua kelas terlibat. Ia tahu, jika mereka ikut campur, mereka akan jadi target berikutnya. Dan Jian tahu betul, Eun-jin tak pernah bermain adil. Lalu, salah satu dari ketua kelas maju. Sosok yang selama ini hanya disebut-sebut, tapi jarang terlihat. Hidden Boss. Tanpa bicara, ia mengambil rokok dari tangan Hyun-jin dan menghisapnya. Udara seolah membeku. Hyun-jin tertawa kecil. Kau udah berhenti merokok, kan? Hidden Boss menjawab pelan, berhenti, kalau rokoknya nggak ada. Ia menatap mereka semua. Hati-hati. Belum genap setahun sejak kita kirim satu anak ke alam lain. Semua terdiam. Bahkan Eun-jin tak berani bicara. Hyun-jin berdiri tegak, matanya menyapu seluruh ruangan. Apa kalian ini bodoh? Katanya dingin. Apa kalian gak sadar kalau terus-terusan ngomong soal kekuasaan itu cuma bikin kalian kelihatan tolol? Suasana jadi tegang. Tak ada yang berani menjawab. Rumor soal anak itu sudah menyebar di kelas kita, lanjut Hyun-jin. Dan banyak orang yang nanya siapa pelakunya. Makin banyak. Ia mengulang, lebih tajam. Apa kalian ini bodoh? Apa kalian gak sadar? Hyun-jin melangkah pelan,
mendekati Eunjin dan gengnya. Kalau kelakuan kalian bikin para siswi curiga, kalian harus lebih hati-hati saat ngebully orang. Kalau enggak, aku sendiri yang bakal motong lidah kalian. Geng Eunjin menelan ludah. Bahkan Hidden Boss hanya mengangkat alis. Aku cuma mau kasih tahu, kata Hyunjin. Kenapa kalian bikin suasana jadi busuk? Kalian pikir ini keren? Ia menatap mereka satu persatu. Kalian udah duduk di bangku SMA. Nggak ada niat kuliah? Mau jadi apa? Jangan bertindak kayak orang bodoh. Jangan bikin owner tanpa rencana. Tatapan Hyunjin berubah gelap. Di dunia ini, masih ada orang yang nggak sepolos ayahnya Yena. Jadi kalau kalian pikir bisa main-main, pikir lagi. Ia menarik napas, frustrasi. Menyebalkan. Aku malah menceramahi kalian. Padahal waktu masuk SMA, aku pura-pura nggak kenal kalian. Lalu, matanya beralih ke Yejin. Ia tahu persis siapa Yejin sebenarnya. Yejin selalu duduk di kursi belakang, menjaga citra. Diam, tenang, tapi penuh racun. Ia membiarkan orang lain memegang kendali, lalu perlahan meracuni dari balik layar. Tapi saat tak ada yang melihat, Yejin bisa lebih mengerikan dari siapapun. Yejin menatap balik, matanya menyala. Kenapa kau lihat aku kayak gitu? Katanya tajam. Mau kuhajar sekarang. Lalu ia menarik napas, menunduk sedikit. Maaf, aku cuma menatapmu seperti itu. Yejin melanjutkan, suaranya lebih tenang tapi tetap mengancam. Aku sudah paham. Tapi jangan sampai kau lewati batas. Aku udah kasih kelonggaran. Ia menoleh ke Jian, yang masih duduk di lantai. Karena kita udah menindas anak ini seharian, aku jadi nggak bisa nahan buat ikutan. Yejin berdiri di atas Jian, matanya kosong tapi tajam. Kalian seharusnya sadar, katanya pelan, kalau aku punya withdrawal symptom, untuk merusak seseorang. Suara itu tenang, tapi mengandung ancaman yang tak bisa diabaikan. Hidup ini menyakitkan, lanjutnya. Tapi aku nggak mau ganggu ketenanganku di sekolah. Kalau ada yang berani menyebarkan ini ke orang lain, aku akan membunuhnya. Lalu, tanpa peringatan, kraak. Yejin menginjak tangan Jian yang sudah terkulai di bawah. Jian menjerit. Tolong, sakit, lepaskan. Suaranya pecah, penuh rasa takut. Aku nggak akan lapor ke komite kekerasan. Aku janji, tolong. Yejin akhirnya mengangkat kakinya. Tapi Jian sudah terlalu lemas untuk menopang tubuhnya. Eunjin yang duduk di punggungnya ikut terjatuh, tubuhnya menghantam lantai. Dasar bodoh. Eunjin mengumpat, lalu menendang Jian dengan brutal. Bikin aku tiduran kayak gelandangan. Yejin menatap mereka dengan jijik. Kenapa kalian masih begini? Kalian gak capek bikin semuanya makin parah. Ia menghela napas, lalu berbalik. Sudah. Kembali ke lapangan. Sekarang giliran kita praktik ujian. Saat Yejin berjalan menjauh, Eunjin diam-diam mengangkat jari tengah ke arah punggungnya. Tapi Yejin menangkap gerakan itu dari sudut matanya. Tanpa menoleh, Yejin berkata dingin, nanti saat ujian praktik, aku punya tugas buatmu, Eunjin. Eunjin terdiam. Hancurkan semangat murid pindahan itu. Aku muak lihat dia ikut campur di panggungku. Di lapangan, guru olahraga sudah menunggu. Kamu yakin gak mau ganti pakaian? Katanya pada Gahram. Masih bisa pinjam dari kelas lain. Gahram hanya menggeleng. Aku masih bisa pakai seragam ini. Guru itu menghela napas. Kalau begitu, nilaimu bisa terpengaruh. Gahram menatap lapangan. Matanya tak gentar. Terima kasih, Pak. Guru olahraga menatap Garam dengan sedikit simpati. Karena kamu murid pindahan, seragammu bisa dimaklumi dulu. Garam mengangguk. Terima kasih, Pak. Tapi di balik wajah tenangnya, Garam masih menyimpan bara. Ia belum melupakan pukulan yang gagal ia lancarkan ke wajah Eunjin. Di dalam dadanya, dendam itu masih mendidih. Temannya menepuk bahunya. Semangat, Garam. Aku yakin kamu bisa. Saat Garam melangkah ke depan bola, beberapa siswi mulai berbisik. Dia pakai seragam sekolah buat nendang bola. Teman Garam tersenyum. Lihat tuh, kayak cowok tampan yang siap cetak gol. Eunjin menyeringai. Kenapa nggak kamu cium aja sekalian? Teman Garam terdiam, tak ingin terpancing. Di benak Eunjin, ini bukan lagi soal perintah Yejin. Garam adalah mainan barunya. Jian sudah membosankan. Levelnya turun kalau terus main dengan orang yang sama. Kalau dia ingin memelihara anjing, maka Garam adalah kandidat ideal. Pembangkang, tanpa dukungan, dan berasal dari Korea Utara. Tubuhnya kurus, pikir Eunjin. Pasti lemah. Mudah dikendalikan. Tapi saat Garam menendang bola,
Simbol benturan boom. Suara ledakan menggema di lapangan. Bola melesat seperti peluru, menghantam gawang tanpa ampun. Kiper bahkan tak sempat bereaksi. Semua orang terdiam. Apa barusan? Suara meriam? Bisik salah satu siswi. Bukan, itu tendangan. Tapi, kayak tendangan anak laki-laki. Garam melangkah ke bola berikutnya. Matanya tajam. Ia menendang lagi. Simbol benturan boom. Ledakan kedua. Bola kembali melesat, menghantam tiang gawang dan memantul jauh ke belakang. Guru olahraga melongo. Para siswi menutup mulut mereka, tak percaya. Garam mengambil bola terakhir. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengerahkan seluruh tenaganya. Boom! Ledakan ketiga terdengar lebih keras. Bola terbang seperti meteor, menghantam dan membuatnya bergoyang. Semua orang terpaku. Eunjin tak bisa berkata-kata. Akan tetapi, tampaknya tendangan terakhir Garam sengaja diarahkan ke tiang gawang dan mengarah ke arah para murid lainnya. Bukan tanpa alasan, tendangan terakhir Garam memang disengaja untuk mengincar geng Eunjin yang sedang berkumpul. Rambut orang yang berteriak ketakutan mengatakan bola itu hampir saja mengenainya. Tapi dirinya sadar jika Garam sedang melihat ke arahnya. Garam yang tersenyum sepertinya seperti ingin memberitahu jika dirinya memang sengaja mengincarnya. Dan rambut orang tentunya jadi merinding melihat datapan Garam rambut. Orang mengatakan mungkin sebaiknya mereka pergi. Tapi Eunjin malah marah sembari mengatakan jika jalan itu berani menantangnya. Eunjin bersumpah dirinya akan memberikannya pelajaran paling mematikan supaya dia tidak lagi macam-macam dengannya. Setelah jam olahraga selesai, Eunjin memasuki kelas sembari mengatakan bukankah dia sudah merasa gadal dengan tendangan sebelumnya. Eunjin mengatakan apakah dia pikir dirinya akan takut hanya dengan tendangan yang kuat itu. Padahal dia saja tidak berani untuk memukulnya. Eunjin mengatakan apakah dia tahu siapa kakaknya dan apakah dia berpikir akan ada orang yang membelanya. Padahal dia ini hanyalah seorang pembelot. Eunjin menyuruh agar Garam maju duluan karena dirinya akan menghadapinya seperti jam olahraga tadi. Garam mengatakan dirinya tidak bisa melakukannya. Tapi Eunjin menanyakan apa maksudnya. Garam mengatakan bagaimana bisa dirinya bermain sepak bola ketika bolanya saja masih berada di atas dan belum menyentuh tanah. Garam mengatakan bukankah dia gemetaran ketakutan. Bahkan dia datang kemari sambil membawa bawahannya dan memamerkan kakaknya. Garam mengatakan ini sungguh sangat lucu, padahal dirinya berharap jika dia melakukan usaha terbaiknya tanpa bergantung pada orang lain. Garam mengatakan apakah dia terlalu ketakutan tapi tetap ingin terlihat keren. Jadi dia ingin menakut-nakutinya dengan kakaknya tadi. Eunjin yang kesel tentunya langsung berlari ke arah Garam sembari menyiapkan tamparannya. Tetapi wajah Eunjin sudah berubah bentuk terlebih dulu. Tak dapat dibungkiri, pukulan Garam terlalu cepat dan kuat untuk diterima oleh anak SMA. Bahkan Eunjin saja tidak sadarkan diri jika dia sudah terkena pukulan duluan. Eunjin yang terkena pukulan Garam tampaknya hampir tidak sadarkan diri, bahkan wajahnya saja sampai mengeluarkan darah. Semua orang tentunya terkejut dan Eunjin yang melihatnya juga lebih terkejut lagi karena anak pindahan itu berani melawan. Para siswi tentunya jadi heboh karena Garam memukul Eunjin dengan sangat keras. Bahkan Eunjin sendiri langsung berlutut di hadapannya. Dalam pikirannya, Garam bodoh amat dengan rencana sekretaris baik yang terlalu lama. Karena permainan ini sungguh menyenangkan. Garam ingin meminta maaf pada ayahnya karena suara jeritan orang-orang ini benar-benar sangat merdu di telinganya. Garam tidak tahu bagaimana caranya agar dirinya bisa mengendalikan sifat impulsifnya. Jadi mulai sepulau sekarang dirinya akan bertindak sesuai dengan keinginannya. Garam mengatakan, karena bolanya sudah bergelinding di tanah, maka sebaiknya mereka mulai saja permainannya. Tapi Eugen meminta agar Garam menunggu sebentar. Akan tetapi, Garam tentunya tidak peduli karena bukan kayak Eugen sendiri yang bilang akan bermain sepak bola dengannya. Jadi kenapa sekarang dia malah menyuruhnya untuk berhenti? Garam mengatakan dirinya mendengar jika menurut dia keinginan dari seseorang adalah etika di Korea Selatan. Jadi dirinya tidak mungkin akan menolaknya. Garam menanyakan tendangan apa yang dia inginkan. Apakah dia ingin tendangan akurat atau tendangan depan yang menembus bagian belakang kepalanya? Garam mengatakan, karena Eugen adalah orang bodoh, maka dirinya memutuskan akan memberikan tendangan yang tidak berputar. Akan tetapi, ketika rambut orang mencoba untuk menyerang Garam, Garam dengan sangat cepat menghindari serangan tersebut. Karena rambut orang memukulkan bangkunya dengan sangat kuat tetapi tidak kena targetnya, maka keseimbangannya jadi kacau dan harus terjatuh. Garam yang menghindar menanyakan apa yang sedang dia lakukan, apakah dia sedang menari balet sambil menggunakan kursi. Garam mengatakan setia kawan itu baik, tapi dia juga harus menunggu giliran. Terlebih lagi dirinya akan menyayangi mereka secara bergantian. Jadi harap bersabar. Garam mengatakan, kalau memang sebegitu inginnya dia mendapatkan giliran pertama, maka dirinya dengan senang hati akan menuruti keinginannya.
Suara teriakan rambut orange terdengar sangat keras. Bahkan para siswi yang melihatnya hanya bisa merasa kasihan. Namun tentu saja rambut hitam hanya bisa melongo. Melihat kengerian yang dilakukan oleh Garam. Pada temannya yang berteriak kesakitan, Garam mengatakan lega sekali karena dirinya harus bekerja dengan keras untuk membuatnya tetap tenang. Garam mengatakan jika teknik pengikatan tempat tali sudah selesai. Terlebih dirinya merasa jika rambutnya ini sangat kuat. Rambut orange meminta agar Garam melepaskan ikat rambutnya. Tapi Garam mengatakan bukan. Dia tadi mencoba memukulnya menggunakan kursi. Garam mengatakan dia tidak boleh menggunakan meja dan kursi seperti tadi. Terlebih dia adalah seorang wanita yang anggun. Garam mengatakan agar dia melihatnya baik-baik karena dirinya akan menunjukkan padanya bagaimana caranya menggunakan meja dan kursi dengan benar. Seketika itu, Garam menabrakkan wajah rambut orange ke arah meja dengan sangat keras. Bahkan benturan itu terdengar seperti sebuah tabrakan. Wajah rambut orange tentunya langsung berlumur darah. Tetapi tentu saja itu masih belum cukup bagi Garam untuk memasukkan sifat impulsifnya. Garam terus-terusan membenturkan kepala rambut orange ke meja, sampai-sampai dia memohon untuk berhenti. Rambut hitam yang melihat rambut orange merintih kesakitan sambil memohon ampun. Tentunya dia merasa ngeri melihat Garam yang sangat sadis. Eugene yang melihatnya bahkan tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya yakin jika orang itu juga pasti akan mengajarnya. Seorang siswi menanyakan apa yang harus mereka lakukan dan Eugene mengatakan dirinya akan memanggil Pak Guru. Wajah rambut orange sekarang semakin dilumuri dengan darah karena Garam membenturkannya tanpa memberikan ampun badannya. Rambut orange meminta agar seseorang menolongnya. Tetapi tampaknya Garam masih ingin melanjutkan kasih sayangnya. Garam menutup kasih sayangnya pada rambut orange dengan menendangnya dengan sangat keras dan membuatnya tertidur di antara tumpukan meja. Garam mengatakan, karena satu orang sudah selesai, bukankah sekarang adalah giliran Tuan Putri untuk mendapatkan pelayanan darinya? Rambut hitam mengatakan kenapa dirinya, padahal dirinya tidak melakukan apapun, tapi Garam mengatakan omong kosong apa ini? Garam mengatakan apakah dia pikir dirinya ini buta, padahal dirinya sendiri melihat jika dia menggerutu dengan wajahnya yang menyebalkan di belakangnya. Garam mengatakan agar dia tidak membuatnya kesal dan datang saja padanya karena dirinya pasti akan memperlakukannya dengan lembut. Garam mengatakan, sepertinya Tuan Putri sangat manja, sampai-sampai dirinya sendiri yang harus datang. Tapi rambut hitam mengatakan agar dia tidak berdekat. Karena rambut hitam terus berjalan mundur, dia malah kesandung kakinya sendiri dan Garam menanyakan kenapa tubuh bagian bawah perempuan Korea Selatan sangatlah lemah. Namun, ketika rambut hitam menyinggung meja tadi, tampaknya ada sebuah cutter yang terjatuh di dekat rambut hitam. Rambut hitam tentunya langsung mengambil cutter tersebut sembari mengatakan jika dia mencoba mendekatinya, dirinya akan menebasnya. Sambil ketakutan, rambut hitam mengatakan dirinya tidak akan bercanda jika dirinya pasti akan menunjuknya menggunakan benda ini. Rambut hitam mengatakan, jika dia tidak segera berlutut, dia pasti akan mati di tangannya. Tapi Garam hanya berkata benarkan begitu. Garam mengatakan ini sungguh menarik. Kalau begitu, mari kita coba apakah dia memang berani menebasnya menggunakan katri tersebut? Namun dibandingkan menyerang Garam, rambut hitam malah hanya bisa gemetaran ketakutan tanpa berkata beranjak satu langkah pun dari tempatnya. Garam mengatakan dirinya sudah menduga bahwa itu hanyalah sebuah gertakan dari orang yang ketakutan. Rambut hitam yang terlihat sangat putus asa sepertinya tidak memiliki pilihan lain selain mendatangi Garam sembari mengangkat karternya. Para siswi yang melihatnya tentunya jadi ngeri karena rambut hitam benar-benar berniat membunuh seseorang dan dia pasti sudah jadi gila juga. Akan tetapi, serangan rambut hitam tidak ada yang dapat mengenai Garam sekalipun. Bahkan Garam terlihat sangat mudah menghindarinya. Dengan wajahnya yang putus asa, rambut hitam berpikir kenapa serangannya tidak ada yang kena. Rambut hitam kemudian menusukkan karternya ke arah wajah Garam. Tetapi serangan itu juga bisa dihindari dengan mudah karena rambut hitam membuat kesalahan. Dengan membuka lebar pertahanannya, Garam tentunya langsung menarik tangannya. Seketika itu, Garam membanting tubuh rambut hitam dengan sangat keras. Bahkan bantingan tersebut membuat seluruh tubuh rambut hitam kesakitan. Para siswi berpikir ini sungguh gila, apakah mereka ini sudah tidak waras? Bahkan mereka mendengar jika suara bantingan Garam sangatlah keras. Para siswi bertanya apakah wanita itu sudah meninggal. Tapi rambut hitam hanya bisa shock setelah dibanting seperti tadi. Akan tetapi, itu masih belumlah cukup baginya karena Garam sekarang malah menarik rambut hitam karena ini masihlah permulaan baginya. Garam mengatakan mereka terlalu ribut dengan suara barusan. Padahal orang ini masih hidup dan tapaknya dia semakin sehat dan bugar. Garam mengatakan agar para siswi lainnya tidak perlu khawatir karena dirinya sudah ahli dalam melakukan ini. Garam memberitahu jika dirinya sudah pernah membunuh seseorang. Jadi dirinya tahu bahwa manusia tidak akan mati hanya dengan bandingan seperti tadi. Garam ingin agar rambut hitam tidak melebih-lebihkan rasa sakitnya,
karena dia harus menyelesaikan permainannya dengannya. Garam kemudian menendang punggung rambut hitam dengan sangat keras. Bahkan tendangan itu sampai membuat rambut hitam menghantam lemari belakang. Sambil gemetaran, rambut hitam hanya bisa berusaha untuk tidak mati setelah hidungnya mengeluarkan mimisan. Namun dengan brutalnya, Garam memberikan tendangan yang sangat mematikan dan membuat kepala rambut hitam terpaksa harus masuk ke dalam lemari. Tampaknya tendangan Garam barusan itu membuat si rambut hitam langsung pingsan dan dia sudah tidak bisa melakukan pergerakan apapun di dalam lemari. Garam tampaknya begitu bangga melakukannya. Tetapi parahnya para siswi lainnya berteriak histeris sambil mengatakan jika wanita itu adalah seorang psikopat yang gila. Para siswi heran kenapa guru tidak ada yang datang. Padahal mungkin saja mereka juga akan diserang olehnya. Akan tetapi, Garam berteriak agar mereka semua segera diam karena seharusnya bukan ini yang mereka lakukan. Garam mengatakan dirinya tidak melakukan ini untuk mendapatkan pujian dari mereka, tapi dirinya kecewa dengan respon mereka. Garam mengatakan, dirinya hanya mencoba untuk menangani anak-anak yang merusak suasana kelas demi mereka yang penakut ini. Garam mengatakan, bukankah mereka yang lemah ini seharusnya berterima kasih padanya karena dirinya telah melepaskan mereka dari orang-orang ini? Garam mengatakan, bukankah seharusnya seperti itu? Yun Jin yang sampai sekarang masih berusaha untuk bersembunyi. Garam mengatakan, mau sampai kapan dia akan berpura-pura mati? Apakah dia berpikir sedang berhadapan dengan skor beruang? Yun Jin yang gambar taran berpikir jika dirinya harus segera memanggil kakaknya karena ada wanita gila di kelasnya. Yun Jin berteriak agar kakaknya datang kemari dan menyelamatkannya karena ada wanita gila yang mau membunuhnya. Bahagian tetapi pintu belakangnya masih terkunci dan Yun Jin berteriak. Dasar petugas paket sialan, padahal pelajaran olahraga sudah selesai. Namun selagi Yun Jin berteriak meminta tolong, Garam yang terlihat sangat bersemangat sedang melakukan lari maraton untuk menuju ke depan Yun Jin dan membantunya dengan sangat baik hati. Garam membantu Yun Jin untuk membuka pintu belakang kelasnya dengan cara mendobrak pintunya menggunakan tubuhnya. Kejadian itu tentunya disaksikan oleh banyak orang dan membuat kehebohan di sekitar kelas. Akan tetapi, Garam sama sekali tidak peduli dengan mereka karena dirinya masih memiliki urusan dengan Yun Jin. Garam menanyakan apakah tadi dia bilang jika kemampuannya ini lumayan. Jadi bagaimana rasanya setelah merasakannya sendiri? Garam mengatakan agar dia menjawabnya sebelum dia memukulnya. Tapi Yun Jin malah memohon ampun agar tidak dipukul. Akan tetapi, Garam yang tidak mendapatkan jawaban yang dirinya inginkan tentunya menunjukkan bagaimana rasanya pukulannya ini melayang ke wajahnya. Kejadian berdarah ini tentunya disaksikan oleh para siswi yang sedang lewat di depan kelas 6. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat. Garam dengan sifat impulsifnya tampaknya sudah kehilangan kendalinya dan memukul wajah Yun Jin dengan senyuman. Psikopatnya seperti dia sangat menikmatinya. Yun Garam di antara beberapa tipe psikopat yang diklasifikasikan oleh seorang ahli garam, adalah tipe seorang psikopat eksplosif. Garam memiliki kecenderungan untuk menuruti rangsangan utama seperti darah merah dan jeritan tajam layaknya seorang pembunuh yang haus darah. Selain itu, di antara semua rangsangan yang dia nikmati, objek yang paling Garam sukai adalah wajah manusia yang tidak sadarkan diri. Melihat wajahnya, Yun Jin yang sudah tidak sadarkan diri dengan matanya yang masih melotot. Garam tampaknya terlihat begitu bahagia sambil dilihat oleh para guru dan Yejin. Garam mengatakan jika Yun Jin sekarang dilihat lebih cantik dan dirinya sangat menyukainya. Tentu saja hal tersebut langsung dilaporkan oleh sekretaris Baek pada Myeonjong. Jika ada masalah, Myeonjong mengatakan, dirinya sudah menduga jika Garam telah membuat masalah. Jika sekretaris Baek langsung masuk tanpa permisi, sekretaris Baek mengatakan, bukankah rencana awalnya adalah untuk membiarkan Garam menjadi korban selama seminggu? Sekretaris Baek tidak berharap orang itu akan bertahan selama 2 hari. Apalagi waktu seminggu itu pasti tidak mungkin. Tapi bahkan di hari pertamanya masuk Garam malah membuat sekolah menghubungi mereka sebelum jam pelajaran kedua dimulai. Sekretaris Baek mengatakan, bukankah apa yang sudah diputuskan oleh Pak Wakil harus berjalan sesuai dengan rencana? Tapi rencana mereka sudah langsung digagalkan sejak awal. Sekretaris ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Pak Wakil sampai membiarkan Garam berbuat. Sejauh ini, Myeonjong mengatakan, sepertinya dirinya sudah tidak sabar untuk melihat anak-anak itu merasakan rasa sakit. Jadi dirinya tidak bisa menahan kesabarannya juga. Myeonjin mengatakan, karena semua ini sudah terlanjur terjadi, maka sebaiknya sekretaris Baek langsung saja fokus pada masalah yang sekarang. Myeonjin menanyakan masalah seperti apa yang sedang diperbuat. Anak itu sampai pisah sekolah langsung menyuruh mereka untuk datang ke sana kembali ke sekolah. Di mana saat ini Garam sedang dipisahkan dari Eunjin yang sudah tidak sadarkan diri dan akan diberikan pertolongan. Namun di antara semua kekacauan itu, Garam dengan senyum polosnya memperhatikan kedua kelasnya yang sengaja memanggil guru untuk telat. Akan tetapi,
Wajah Yajin tampaknya sangat kesal melihat Garam karena sekarang terlihat seperti sangat menantikan ingin menghajar wajah kedua kelas. Ya, tentu saja karena setelah Garam menyelesaikan urusannya dengan geng Eunjin, maka target Garam selanjutnya adalah kedua kelas yang sedang